Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai persamaan eksponen. Nah, di sini kalian bisa lihat kita memiliki persamaan eksponen yang berbentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, jadi jika persamaan eksponennya berbentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, maka kita memiliki 4 kemungkinan di sini. Yang pertama, hx-nya bisa sama dengan 1. Yang kedua, hx sama dengan negatif 1, tapi ada syaratnya. Dengan syarat fx dan gx keduanya genap atau ganjil. Yang ketiga, hx sama dengan 0 dengan syarat fx lebih besar dari 0, gx lebih besar dari 0. Yang keempat, fx sama dengan gx. Nah, ini nanti kita akan periksa nilai x-nya ke soal. Nah, sekarang, sebelum kita mulai dengan contoh soal, saya akan berikan penjelasan ya, atau penggambarannya dulu. Oke. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Untuk yang pertama, kita akan punya persamaan eksponen adalah ya. Kemungkinan yang pertama adalah hx sama dengan 1. Nah, oke. Kemungkinan yang pertama adalah hx sama dengan 1. Jadi, ini kan 1 pangkat fx sama dengan 1 pangkat gx. Nah, 1 dipangkatkan berapapun adalah tetap 1. Nah, seperti itu. Jadi itu kemungkinan yang pertama, ya kan. 1 dipangkatkan berapapun tetap 1, sama dengan 1 dipangkatkan berapapun tetap 1. Seperti itu. Yang kedua, hx sama dengan negatif 1. Nah, syaratnya fx dan gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Nah, berarti kalau di sini hx-nya negatif 1. Nah, kalau keduanya genap seperti ini contohnya. Ya, negatif 1 pangkat 2 1, negatif 1 pangkat 4 1. Benar, keduanya genap atau keduanya ganjil. Nah, keduanya ganjil misalnya seperti ini saya ambil. Negatif 1 pangkat 3 berarti negatif 1. Negatif 1 pangkat 5 berarti negatif 1. Nah, apa yang terjadi ketika kita tidak melihat syaratnya ini? Ya, keduanya genap atau keduanya ganjil. Misalnya seperti ini ya. Negatif 1 pangkat 2 sama dengan negatif 1 pangkat 3. Negatif 1 dikuadratkan berarti kan 1. Negatif 1 dipangkatkan 3 berarti negatif 1. Nah, kan tidak sama. Jadi seperti itu ya. Perhatikan. Yang ketiga, kemungkinannya adalah hx ini bisa bernilai 0, ya kan. Nah, syaratnya adalah fx dan gx-nya harus lebih besar dari 0. Alasannya kenapa? Agar 0 kalau dipangkatkan bilangan positif hasilnya pasti 0. Nah, kalau 0 dipangkatkan bilangan negatif atau 0 dipangkatkan 0 tidak dapat didefinisikan. Seperti itu ya. Contoh misalnya 0 pangkatkan 3 sama dengan misalnya 0 pangkatkan 4, ya kan. 0 sama dengan 0, seperti itu. Lain halnya dengan misalnya kita ambil 0 pangkat 0 sama dengan 0 pangkat 4. 0 pangkat 0 apa? Tidak dapat didefinisikan, ya kan. Tidak dapat didefinisikan ya. Begitu juga ketika misalnya 0 pangkat negatif 1 sama dengan 0 pangkat 1 misalnya. Ini juga tidak dapat didefinisikan, seperti itu. Nah, yang berikutnya, yang keempat, fx sama dengan gx. Nah, nanti kita akan periksa nilai x ke soal. Nah, ini berhubungan dengan persamaan eksponen yang sebelumnya ya. Jadi kalau kita punya hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, kita mencari nilai x. Setelah itu kita substitusikan lagi. Nah, kita akan periksa lagi ke soalnya nanti. Oke. Nah, di sini saya memiliki contoh soal seperti ini ya. Tentukan penyelesaian dari persamaan eksponen x kuadrat dikurangi 6x tambahkan 8 dipangkatkan 2x tambahkan 1 sama dengan x kuadrat dikurangi 6x tambahkan 8 dipangkatkan x dikurangi 2. Oke, yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah hx sama dengan 1. Oke ya, hx sama dengan 1. Ini dari soalnya seperti ini. Oke, berarti x kuadrat dikurangi 6x ditambahkan 8 sama dengan 1 ya. hx nya kan ini ya. Oke, berarti x kuadrat dikurangi 6x kedua ruas dikurangi 1
berarti ditambahkan 7 sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan. Nah, pemfaktorannya yang seperti ini gunakan rumus kuadratik. Oke. Berarti di sini saya punya A-nya 1, B-nya negatif 6, C-nya 7. Seperti itu. Oke, rumus kuadratik kita cari nilai X-nya, berarti negatif B, berarti negatif dari negatif 6 ditambah dikurangi B kuadrat, berarti negatif 6 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 7 per 2 dikalikan 1, berarti 6 ditambah dikurangi akar dari 36 dikurangi 28 dibagi 2. Berarti dari sini kita punya X12 nya 6 ditambah dikurangi 2 akar 2 per 2 ya, seperti itu. Nah, berarti saya distribusikan 2 nya, berarti 2, 3 ditambahkan dikurangi akar 2 per 2, sehingga kita bisa bagi ini 1 ini 1, sehingga X12 nya adalah, berarti X1 nya bisa 3 ditambahkan akar 2, X2 nya adalah 3 dikurangi akar 2, seperti itu. Nah, kita sudah dapatkan ini adalah untuk kemungkinan yang pertama. Jadi kita punya X1 nya ini, X2 nya seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana untuk kemungkinan yang kedua. Hx sama dengan negatif 1 ya, berarti kedua ruas kita tambahkan 1, kita faktorkan. Di sini kita miliki pembuat nolnya. Nah, sekarang kita miliki pembuat nolnya, X-nya sama dengan 3. Nah, dari hasilnya ini kita cek ke syaratnya. Syaratnya adalah Fx dan Gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Oke ya, kita cek syaratnya. Untuk Fx-nya berarti 2x ditambahkan 1, berarti untuk F3 ya, X-nya 3, berarti 2 dikalikan 3 ditambahkan 1, berarti hasilnya adalah 7. Seperti itu. Nah, yang kedua Gx-nya X dikurangi 2, untuk X nya 3, berarti 3 dikurangi 2, 1. Oke ya. Nah, berarti kita bisa lihat di sini ya kan, Fx dan Gx keduanya ganjil. Oke. Karena Fx dan Gx keduanya ganjil, maka X sama dengan 3 juga memenuhi ya. Berarti ini kita dapatkan X yang ketiga adalah itu. Selanjutnya untuk yang kemungkinan ketiga ya. Untuk kemungkinan ketiga adalah Hx sama dengan 0, seperti itu ya. Kalau Hx sama dengan 0 berarti seperti ini, kita faktorkan ya. Kita dapatkan pembuat nolnya adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Nah, sekarang kita cek ke syaratnya. Syaratnya adalah Fx nya yang pertama ya, Fx harus lebih besar dari 0. Oke, berarti 2x ditambahkan 1 lebih besar dari 0 ya. Tuh. Nah, untuk yang X sama dengan 2, oke, berarti 2 dikalikan 2 ditambahkan 1 harus lebih besar dari 0. 4 ditambahkan 1 lebih besar daripada 0, 5 lebih besar daripada 0. Oke,
benar. Untuk X sama dengan 4, berarti 2 dikalikan 4 ditambahkan 1 harus lebih besar daripada 0. Berarti 8 ditambahkan 1 lebih besar daripada 0, 9 lebih besar daripada 0, benar. Oke, itu ya. Sekarang syarat yang berikutnya adalah yang GX harus lebih besar dari 0. Oke ya. Berarti X dikurangi 2 harus lebih besar daripada 0. Nah, sekarang yang untuk X sama dengan 2, berarti 2 dikurangi 2 harus lebih besar daripada 0. Berarti 0 lebih besar daripada 0. Salah. Kita cek satu lagi. Untuk yang X sama dengan 4, berarti 4 dikurangi 2 harus lebih besar daripada 0. Benar. Oke ya. Nah, sekarang manakah nilai X yang memenuhi? Nah, untuk X sama dengan 4 ternyata benar ya. Ini benar dan juga benar, berarti X sama dengan 4 memenuhi. Untuk yang X sama dengan 2, di sini benar, di sini salah ya. Berarti ini salah. Jadi kita miliki X yang keempat adalah X sama dengan 4, seperti itu. Sekarang kita akan lihat untuk kemungkinan yang keempat ya. Kemungkinan yang keempat, fx sama dengan gx ya. Jadi kemungkinan keempat ini seperti persamaan eksponen sebelumnya, karena basisnya sudah sama. Berarti kita sekarang lihat, kita kerjakan yang pangkatnya. Oke ya. Fx nya adalah 2x ditambahkan 1, gx nya x dikurangi 2, seperti itu. Berarti X sama dengan negatif 3. Nah, kita dapatkan X sama dengan negatif 3. Nah, sekarang kita lakukan adalah periksa nilai X ini, X sama dengan negatif 3 ke soal. Oke ya. Saya buat satu-satu dulu ya. Untuk HX nya berarti X kuadrat dikurangi 6X ditambahkan 8. Kita substitusikan nilai X nya sama dengan negatif 3, berarti seperti ini. 9 ditambahkan 18 ditambahkan 8 hasilnya adalah 35. Oke ya. Fx nya adalah 2x ditambahkan 1, berarti negatif 5 ya. Untuk gx nya adalah x dikurangi 2, berarti kita punya hx, fx, dan gx. Nah, dari sini berarti kan bisa menjadi soalnya 35 ya. Hx pangkat fx nya pangkat negatif 5 sama dengan 35 pangkat negatif 5 pangkat gx nya ini. Dan ini adalah benar ya, karena 35 pangkat negatif 5 sama dengan 35 pangkat negatif 5. Benar. Karena ini benar, berarti kita dapatkan X yang kelima adalah ini ya, X sama dengan negatif 3, benar. Oke. Tadi kita sudah mencari dari 4 kemungkinan yang ada ya. Kita sudah mencari dari 4 kemungkinan yang ada. Jadi X sama dengan dari yang pertama tadi 3 ditambahkan akar 2, atau X sama dengan 3 dikurangi akar 2 ya. Ini untuk kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah X sama dengan 3. Untuk kemungkinan yang ketiga adalah X sama dengan 4. Untuk kemungkinan yang keempat adalah X sama dengan negatif 3. Berarti penyelesaian dari persamaan eksponen yang berbentuk ini seperti ini. Kalian sudah mempelajari persamaan eksponen yang berbentuk seperti ini. Nah, sekarang adalah waktunya mengerjakan latihan soal.
dan tetap bersemangat.